Kekuatan merek Jimin disorot dalam sebuah laporan tentang bagaimana K-pop mengambil alih industri fashion plus merchandise yang dirancang sendiri langsung terjual habis untuk ketiga kalinya. Hampir tidak mungkin untuk membahas kekuatan merek dan mode tanpa menyebut Jimin. Dengan proporsi tubuh yang sempurna, Jimin dapat membuat pakaian apapun terlihat sangat menarik bagi siapapun. Tak hanya itu, keanggunan dan kelas yang dia bawa sendiri dan merek yang dia kenakan membuat keseluruhannya terlihat lebih mempesona. Inilah sebabnya alasan Jimin terus-menerus menegaskan dirinya sebagai nama rumah tangga di industri fashion setelah dinominasikan sebagai anggota BOF pada tahun 2019, satu-satunya idola generasi ketiga yang mencapai pengakuan semacam ini. Business of Fashion (BOF) terdiri dari beberapa individu terpilih dari seluruh dunia yang dianggap membentuk industri fashion global bernilai miliaran rupiah. Selain itu, laporan media sebelumnya mengungkapkan bahwa dia adalah faktor penentu di balik keberhasilan kesepakatan duta besar global BTS dan Louis Vuitton. Dan dia bahkan mendapatkan posisi yang sangat signifikan dan sangat didambakan sebagai model pembuka untuk merek fashion. Untuk pertunjukan koleksi Fall Winter 2021 pria oleh Virgil Abloh yang diadakan di Seoul, meski baru pertama kali menjadi model di runway. Bahkan dengan pencapaian besar seperti itu, Jimin terus membuktikan dampaknya di industri setiap hari. Pada tanggal 29 Januari, media hiburan Kanada The Things menerbitkan fitur berita tentang bagaimana K-pop mengambil alih industri fashion dan secara khusus menyoroti dampak Jimin. Penulis menyebutkan kolaborasi GQ Korea dan Vogue baru-baru ini untuk edisi khusus edisi Januari 2022 yang menampilkan BTS di sampul kedua majalah secara bersamaan untuk pertama kalinya dengan para anggota mengenakan pakaian dari koleksi musim semi musim panas Louis Vuitton 2021 oleh Virgil Abloh. Jimin terlihat sangat halus dan elegan dalam pemotretan untuk edisi ini, sedemikian rupa sehingga sampul individualnya menduduki peringkat nomor 1 bestseller selama seminggu penuh di 3 dari toko buku online terbesar di Korea Selatan dan merupakan satu-satunya sampul individu populer di Yahoo Jepang selama seminggu penuh. The Things melaporkan bahwa pakaian Louis Vuitton yang dipakai Jimin untuk pemotretan ini benar-benar terjual habis dengan salah satu item dilaporkan seharga sekitar 8.212 US dollar atau 118 juta rupiah. Ini adalah jumlah yang sangat tinggi dengan potongan-potongan yang benar-benar terjual habis setelah Jimin memakainya menunjukkan kekuatannya. Itu mengatakan, jelas penggemar terobsesi ingin tahu segalanya tentang Jimin dan juga berpakaian seperti dia. Sementara itu, pre-order putaran ketiga dibuka untuk koleksi merchandise buatan Jimin dan sekali lagi karya Jimin terjual habis dengan kecepatan kilat. Hoodie dan anting-anting yang dirancang sendiri oleh Jimin telah terjual paling cepat selama putaran pertama dan kedua pre-order dengan terburu-buru. Putaran pertama bahkan menyebabkan server toko Weverse mogok karena lalu lintas web yang tinggi. Dia adalah satu-satunya anggota yang menyebabkan kehebohan di platform seperti yang dilaporkan oleh berbagai media di Korea Selatan dan internasional. Laporan baru masih diterbitkan tentang pengaruh fenomenal ini, seperti laporan surat kabar Malaysia Cosmo yang menerbitkan online pada 29 Januari. Dia bahkan menjadi orang yang paling banyak disebutkan di bawah kategori Apparel and Accessories setelah merilis merchandise-nya menurut laporan platform intelijen pasar, melampaui nama-nama besar dalam mode seperti Wyvis, Saint Laurent, dan Bella Hadid. Barang-barangnya sangat diminati dan penggemar yang belum mendapatkan produk apapun mengeluhkan betapa cepatnya itu terjual habis. Sebagian besar bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk menambahkan item ke keranjang mereka karena mereka mengatakan produk berubah dari segera hadir langsung menjadi terjual habis setelah mereka menyegarkan halaman. Jimin adalah ikon mode yang tidak diragukan lagi, raja merek dan sold out king. Apapun yang dia sentuh atau desain akan langsung terbang dari rak. Fans sangat antusias untuk mendapatkan lebih banyak merchandise yang dirancang sendiri di masa mendatang. Seperti yang terlihat dari mereka yang telah mengamankan merchandise individualnya saat ini. Mereka dengan senang hati dan bangga memposting item dan terus menyanyikan pujian untuk betapa cantik dan berkualitasnya merchandise ini. Yang kedua, Jungkook terpilih sebagai idola pria paling tampan yang lahir tahun 1997 oleh netizen. Jungkook BTS telah terpilih sebagai the most handsome male idol yang lahir pada tahun 1997 oleh netizen dalam survei online yang menampilkan idol dan visual teratas dari industri K-pop. Fans dengan penuh semangat berbagi pemikiran mereka di media sosial sejak berita itu menyebar dan tidak bisa berhenti memuji visual Jungkook yang luar biasa. Jungkook sebelumnya juga terpilih sebagai selebriti paling populer yang terkenal kelahiran tahun 1997 dan merupakan selebriti Asia dengan peringkat tertinggi di chart Famous Birthday Global.
Popularitas dan pengaruh global Jungkook yang luar biasa lebih dari jelas dari banyak pencapaian dan prestasinya yang mengesankan setiap hari. Dia setara dengan selebriti arus utama terbesar saat ini. Jungkook juga menjadi nama yang paling banyak disebutkan di India karena ia sering terlihat di surat kabar lokal dan iklan spanduk karena popularitasnya. Pengaruh dan popularitas Jungkook di seluruh dunia sangat fantastis. Dia salah satu selebriti paling berpengaruh dan populer di seluruh dunia. Dengan munculnya Hallyu di India, popularitasnya berkembang pesat di negara ini karena dia hampir menjadi nama rumah tangga di India. Bahkan penduduk lokal dan mereka yang tidak tertarik dengan K-pop membalas dengan menyebut nama Jungkook ketika ditanya tentang K-pop. Meskipun namanya sulit untuk diucapkan, dia juga dikenal oleh non-penggemar karena bakatnya dan popularitasnya yang meluas di seluruh dunia. Dia telah menjadi nama rumah tangga di Amerika Serikat sebagai salah satu idol K-pop yang paling populer. Dengan tampil di drama terkenal, film, dan majalah Amerika bergengsi hanya dengan namanya, tidak hanya sebagai anggota BTS. Popularitas Jungkook di India semakin meningkat karena foto-fotonya digunakan untuk promosi toko-toko lokal, pelatihan, dan gaya rambut India. Jungkook juga tampil di berbagai koran lokal dan terbesar India. Times India yang merupakan surat kabar bahasa Inggris terkemuka di India menemukan laporan khusus tentang euforia Jungkook menjadi idola pria K-pop pertama yang menjual lebih dari 500.000 unit di Amerika Serikat. Jungkook juga muncul di Times Life, suplemen gaya hidup hari Minggu untuk Times of India yang merupakan salah satu outlet surat kabar terbesar di India. Bagian berjudul Guys Go Glam menyebutkan Jungkook bersama dengan teman satu bandnya BTS-nya dikenal dengan riasan mata smokinya. Tak hanya itu, Jungkook juga populer di kalangan aktor dan penyanyi film India terkenal karena mereka terus menyebutkan lagu solonya di akun sosial media mereka. Lagu solo Jungkook juga menguasai platform musik top di India. Euphoria adalah lagu solo K-pop yang paling banyak diputar oleh idola pria di platform musik terbesar pertama dan kedua di India, Gaana dan Shav. Ini adalah satu-satunya lagu solo K-pop oleh idola Korea yang berada di tangga lagu 2 tahun berturut-turut di 10 besar di lagu K-pop India yang paling banyak diputar di Spotify, lagu solo BTS paling populer di Amazon Prime Music, dan tangga lagu K-pop top iTunes India. Menurut Rolling Stone India, Euphoria Jungkook adalah satu-satunya lagu solo Korea dalam daftar top 10 lagu Korea yang paling banyak diputar di India tahun 2020. Yang ketiga, V membagikan video saat dia hangout dengan penyanyi pemenang penghargaan Park Hyo-shin. Pada 31 Januari, KST Kim Taehyung alias V membagikan di akun Instagramnya beberapa klip dirinya dan penyanyi pemenang penghargaan Park Hyo-shin nongkrong dan bernyanyi bersama. Park Hyo-shin adalah penyanyi balada Korea Selatan dan aktor teater musikal yang dikenal karena vokal emosionalnya. Dia adalah salah satu penyanyi paling terkenal di seluruh Korea Selatan dan telah memenangkan banyak penghargaan untuk lagu dan penampilannya, termasuk Mnet Music Award, Seoul Music Award, dan Golden Disc Award. Taehyung adalah penggemar Park Hyo-shin dan telah berbagi kecintaannya pada lagu-lagu penyanyi balada beberapa kesempatan yang lalu. Awal bulan ini ia membagikan lagu dari Park Hyo-shin, Son of Winter, di Instagram story-nya dengan judul "Saya sangat ingin sebuah lagu baru". Dia menyanyikan lagu Park Hyo-shin, Windflower, di episode Run BTS. Dia menyanyikan lagu Park Hyo-shin, Breathe, selama In The Sub Season 1. Fans ingat bagaimana Taehyung mengatakan dalam sebuah wawancara Weverse bahwa ia memiliki sesi menyanyi dan berbagi minuman dengan musisi yang lebih tua. Jaringan pertemanan Taehyung yang luas menjadi topik hangat sekali lagi karena orang-orang bertanya-tanya bagaimana keduanya bertemu. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.